Ini Mas, sekarang kan masih hawanya pandemi COVID-19 atau coronavirus ya Mas ya. Apa Mas Aldi nggak takut nih adanya virus corona ini? Ya kalau masalah virus sih ya kita juga ada rasa takut. Cuman ya gimana, udah kewajiban kita jualan gitu kan. Kalau misal untuk menakahi, tapi kalau misalkan kita diam di rumah, ya kita makan apa gitu kan. Ini ada yang jualan sari tebu, gimana kita bantu? Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib subscribe channel ini, gratis kok enggak bayar. Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman. Saya di sini lagi berada di Ciruas, tepatnya di samping SMP Negeri 1 Ciruas ya Mas ya. Ini saya bertemu Masnya nih, seorang tadi yang saya lihat penjual tebu ya Mas, sari tebu ya. Penjual sari tebu. Di sini saya akan berbincang-bincang sama Masnya nih. Mau nanya-nanya nih Mas, dari awal nih ya, nggak apa-apa kan Mas ya? Untuk Masnya tinggalnya di mana nih Mas, kalau boleh tahu? Kalau saya tinggal di Pakupatan Terminal. Asli orang Serang atau perantauan? Perantauan, kalau asli di Tangerang. Berarti di Serang udah lumayan lama atau berapa tahun nih udah di Serang? Dari 2008. Dari 2008 sampai sekarang udah berada di Serang ya Mas? Iya, benar, udah ada di sana. Ini Mas jualan tebu udah berapa lama? Ya udah lama sih, udah puluhan tahun lah. Puluhan tahun. Cuman ini baru buka lagi. Iya. Ada 2 cabang sih, di Persada 1 sama di sini 1. Untuk usaha ini Mas, ini punya sendiri atau ada bosnya? Ada bosnya lagi. Ada bosnya. Ada bosnya lagi. Berarti Mas ini hanya kerja ya? Iya, benar. Iya. Kalau untuk jualan sari tebu nih Mas ya, untuk soal pendapatan, maaf saya melenceng Mas ya, mempertanyakan soal pendapatan nih Masnya. Itu kira-kira pendapatan Mas dari jualan tebu ini berapa nih? Atau per hari kah atau per bulan kah? Ya tergantung sih, kalau misalkan per hari kan tergantung pendapatnya kita aja gitu. Ya kadang dapat gede, kadang kecil gitu kan. Yang saya mau tanya nih Mas, tadi kan Mas bilangnya ini berjualan baru dimulai lagi nih, Iya. ya kan? Nah, ini baru dimulai lagi udah berapa lama nih? Apa 1 minggu kah atau beberapa hari ini kan? Udah 2 minggu, 2 minggu lebih. Oh, 2 minggu ya. Nah, dari 2 minggu kemarin sampai hari ini rata-rata pendapatan Mas itu seharinya itu berapa? Ya kadang 200, kadang 150 dapatnya. Itu kan belum kepotong modal ya Mas ya? Bener nggak? Ya itu kan belum kepotong modal. Nah saya tanya, kalau misalkan dapat 200 nih Mas, itu kepotong modal berapa dan sisanya berapa? Dan untuk store ke bosnya berapa juga gitu? Ya kita kan kalau misalkan tebu 1 ikat itu minimal dapat 250. Tapi kalau misalkan ada sisa 2 botol atau 3 botol ya paling buat besok gitu kan. Iya, paling gitu doang. Itu pendapatannya berapa Mas? Itu kalau misalkan habis semuanya ya nyampe 300-an sih. Oh gitu. Iya. Nanti store ke bosnya berapa Mas? Ya kalau setor ke pos sih semua. Cuman kan saya gajiannya itu kan 2 minggu sekali gitu. Iya. Berarti mainnya kalkulasi ya Mas ya. Jadi semakin banyak jualan, pendapatan juga semakin lumayan juga gitu Mas ya. Oh gitu. Untuk Mas Aldi, ini jualan dari jam berapa sampai jam berapa Mas, kalau boleh tahu? Dari jam 9 pagi nyampe jam 5 sore. Berarti Mas Aldi ini jualannya nggak sampai malam ya Mas? Enggak sampai malam, soalnya nggak ada listrik juga sih. Mas Aldi mau tanya dong, ini harga sari tebu murninya ini per porsi, per gelas ya Mas ya? Atau per bungkus, ini berapa harganya Mas? Kalau misalkan pakai es itu harganya 5.000. Kalau tanpa es itu harganya 6.000. Kita juga menyediakan botolan. Oh gitu. Iya, jadi kalau botol yang 500 ml itu harganya 12.000. Kalau yang 1 liter harganya 22.000.
Kalau yang 1,5 mili itu harganya 32.000. Oh gitu Mas. Berarti selain di gelas, di plastik, Mas juga jualannya di botol juga ya? Iya, di botol juga. Karena apa? Bukannya kita ngambil untung dari botolnya. Jadi biar supaya praktis aja gitu minumnya, supaya nggak ribet, nggak repot gitu kan. Soalnya cuma di sini doang yang pakai botol, di sana-sana tuh pakainya gelas, plastik gitu kan. Mas, ini jualan sari tebu. Ini kan sudah jatuhnya modern ya, udah tahun 2020, tapi Masnya masih berjualan sari tebu ini kan masuknya jualan tradisional nih Mas. Itu tanggapannya Mas gimana nih? Udah di tahun 2020 masih jualan minuman tradisional sari tebu ini gimana nih? Apa masih banyak yang mencari minuman seperti ini atau udah jarang-jarang nih Mas? Cuman kan kalau misalkan sari tebu kayak gini dia tanpa campuran. Dia itu murni langsung dari tebunya asli. Tanpa pengawet kita itu. Iya, benar. Kalau yang saya mau tanya nih Mas, di sari tebu itu khasiatnya kan pasti ada tuh ya. Karena ini minuman tradisional. Khasiatnya tuh apa aja nih Mas? Boleh nggak Mas kasih tahu nih buat teman-teman juga? Ya, satu kan menyembuhkan penyakit. Kalau dua menyembuhkan kanker. Menyembuhkan kanker, saluran kemih, dan peradangan. Kalau tiga mengobati batu ginjal. Kalau empat itu mencegah penyakit diabetes. Lima kaya suka nutrisi. Enam menyembuhkan flu dan pilek. Kalau 7 mencegah kanker, 8 menghilangkan diabetes dan pada tubuh kayaknya gitu. Diabetes pada tubuh. Oh berarti khasiatnya lumayan banyak ya Mas ya? Lumayan banyak, luar biasa nih. Saya mau tanya lagi nih Mas, ini tebunya bukannya udah susah nih sekarang? Dulu sih saya semenjak kecil saya sering Mas makan tebu. Di kampung saya pun saya banyak tuh pohon tebu. Nah sekarang kan udah mulai tergerus oleh zaman ya Mas ya. Kayak misalkan pesawahan sekarang udah dibabat sama perumahan gitu kan. Kebun-kebun sekarang banyak yang dibakar-bakarin gitu kan. Nah sekarang Masnya ini tebunya impor atau dari mana nih Mas dapatnya nih? Kalau dari kata bos saya sih udah dapat langganan di Jawa Timur. Jadi kiriman dari sana bawa ke sini gitu. Berarti ini tebu bukan dari Serang ya Mas ya, itu dari luar kota ya? Ya, karena saya rasa juga saya orang Serangnya nih Mas, udah jarang gitu. Di kampung saya pun justru udah nggak ada mungkin sekarang. Mungkin 5 tahun ke belakang sih masih ada gitu. Yang saya tahu nih tebu semenjak saya kecil saya sering langsung diperes, digigit ya kan. Kalau tebu kan nggak harus diperes seperti jadi air seperti ini. Bisa langsung dimakan juga kan, yang penting kulitnya dilepas gitu. Nah makanya saya merasa kok ini masih ada gitu jualan sari tebu di tahun-tahun seperti ini yang udah masuk tahun modern gitu Mas, udah tahun 2020 gitu. Ini luar biasa menurut saya. Ini Masnya benar-benar hebat lah gitu. Selain dia berjualan, dia juga menurut saya membantu juga untuk orang-orang yang mempunyai penyakit yang tadi Masnya sebutkan ya, itu bisa mengobati kanker gitu karena dan lain sebagainya. Saya mau tanya lagi nih, kendalanya apa Mas nih ketika jualan seperti ini nih Mas? Maksudnya kendala gimana nih? Kendala ketika berjualan, atau hujan kah, atau karena corona seperti ini kah penghasilan jadi kecil gitu Mas, atau ya hal-hal yang lain? Ya kalau misalkan hujan ya paling kita neduh gitu kan. Kalau masalah corona kan ya mau gimana lagi gitu. Emang turun sih pendapatannya turun, tapi alhamdulillah dikit-dikit mah ada gitu kan. Karena kita juga percaya Mas ya, setiap langkah kita keluar untuk mencari rezeki pasti Allah membukakan pintu rezeki untuk kita Mas ya. Iya benar. Ini Mas, sekarang kan masih hawanya pandemi COVID-19 atau coronavirus ya Mas ya. Apa Mas Aldi nggak takut nih adanya virus corona ini? Ya kalau masalah virus sih ya kita juga ada rasa takut. Cuman ya gimana, udah kewajiban kita jualan gitu kan. Kalau untuk menakahi. Tapi kalau misalkan kita diam di rumah, ya kita makan apa gitu kan. Oh pada intinya Mas Aldi sama
teman-teman dengan pedagang atau penjual yang lainnya, bahwasanya dia bukan tidak takut adanya virus corona ini, tapi yang paling penting itu adalah masalah perekonomian keluarganya. Sebab kalau sampai dia tidak berjualan, keluarganya akan sulit mendapatkan uang atau tidak bisa makan untuk sehari-hari, Mas ya. Saya memberitahu ke teman-teman bahwasanya kita bisalah saling berbagi di keadaan pandemi COVID-19 ini, yang dimana banyak pedagang-pedagang kecil mengeluh adanya COVID-19 ini. Dia rasa penjualan dia berkurang juga, pendapatannya juga berkurang. Tapi ya mau kayak gimana juga, itu udah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa ya Mas ya. Jadi mau nggak mau kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan, ya kita hanya bisa menjalankan apa adanya, dan kita cuma bisa berdoa Mas ya, yang terbaik ke depannya buat saya pribadi, buat Mas Aldi juga, dan usahanya juga, dagangannya juga. Di sini saya berdoa semoga para penjual atau pedagang kecil seperti Mas Aldi ini bisa diberkahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, terus diluaskan rezekinya, serta diberi kesehatan agar tetap terus bisa mencari nafkah, mencari rezeki untuk keluarganya, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ambil hikmah yang terbaik, ambil pelajaran yang bisa dipetik, tinggalkan yang buruk-buruknya atau jangan diterapkan yang tidak baiknya. Saya Adnan, saya di sini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan terima kasih juga buat Mas Aldi udah mau berbincang-bincang atau ngobrol pendek bersama saya. Semoga Mas Aldi lancar terus jualannya dan disehatkan selalu Mas Aldi ya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Mas Aldi.